Salam sejahtera buat kita semua. Hai halo para peserta didik. Di sini bersama Ibu Vero. Ibu akan menjelaskan materi bab kedua kelas 11, yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa-bangsa Eropa hingga abad ke-20. Adapun perlawanan rakyat Indonesia yang kita bahas, yaitu perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis, perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol, perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Mataram, perlawanan rakyat Banten, perlawanan rakyat Makassar, perlawanan rakyat Riau, perlawanan etnik Tionghoa terhadap VOC. Oke, selanjutnya kita akan membahas perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Adapun latar belakang perlawanan rakyat Aceh, yang pertama, sejak Portugis menguasai Malaka tahun 1511, Portugis melarang pedagang Islam berdagang ke wilayah Malaka. Para pedagang Islam pun beralih ke Aceh, menyebabkan perdagangan di Aceh semakin ramai. Yang kedua, Portugis menganggap Aceh sebagai sumber kekayaan sekaligus ancaman, begitu pula dengan Aceh yang ingin memperluas wilayah kekuasaan ke Malaka. Boleh anak-anak perhatikan peta yang ada di samping. Wilayah kekuasaan Aceh, yang dimana Aceh ingin memperluas wilayah sampai ke Malaka, yang dimana Malaka pada tahun 1511 dikuasai oleh Portugis. Strategi perlawanannya bisa kamu perhatikan, garis-garis putus merah. Dan ini strategi perlawanan dari rakyat Aceh. Perlawanannya terjadi di lautan. Strategi perlawanan dari rakyat Aceh, yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak, Kalikut. Jalannya perlawanan, Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Namun pada tahun 1629, pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi, serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Selanjutnya, perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku, yang pertama, kesepakatan perjanjian Saragossa antara Portugis dan Spanyol, yang intinya Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku dan Portugis bisa melakukan upaya monopoli perdagangan. Dan selanjutnya di sini Portugis juga mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Jalannya perlawanan, tahun 1565 muncul perlawanan rakyat, yang dimana karena Lopez de Mesquita mengajukan perundingan damai, namun ternyata itu bukan perundingan, di mana Portugis malah membunuh Sultan Hairun. Terbunuhnya Sultan Hairun ini menyulut kemarahan rakyat Ternate, bahkan seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Oke, Sultan Bahbullah melanjutkan perlawanan terhadap Portugis. Sultan Bahbullah ini adalah putra Sultan dari Hairun. Sultan Bahbullah juga melakukan strategi perlawanan, yaitu mengepung benteng Sao Paulo. Pengepungan ini dengan cara semua akses baik jalan maupun distribusi bahan pangan dikepung selama 5 tahun. Dan akhirnya pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir
dari Ternate. Selanjutnya, perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Latar belakang perlawanan rakyat Minahasa karena dominasi perdagangan yang dilakukan Spanyol memicu perselisihan antara Spanyol dengan penduduk Minahasa. Yang kedua, Spanyol melanggar kesepakatan seperti pemaksaan, perampasan, penganiayaan terhadap rakyat Minahasa. Jalannya perlawanan. Pada tahun 1644, rakyat Minahasa melakukan penyerangan terhadap orang-orang Spanyol sehingga terdesak dan bertahan di Benteng Manado. Rakyat Minahasa melakukan pengepungan di Benteng Manado. Akhir dari perlawanan rakyat Minahasa ini, Spanyol kehabisan bahan makanan sehingga terpaksa memutuskan untuk meninggalkan Minahasa. Perlawanan ini pun berhasil dimenangkan oleh rakyat Minahasa. Perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Faktor penyebab atau latar belakang perlawanan rakyat Maluku yang pertama karena praktik monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua, campur tangan dalam proses penombatan Sultan Tidore. Dan pada tahun 1635 sampai 1646 VOC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakiali dan Teluk Besi. Pada tahun 1650 rakyat Ternate di bawah pimpinan Kecili Said melakukan perlawanan terhadap VOC. Pada tahun 1680, Sultan Nuku memimpin perlawanan rakyat Tidore. Perlawanan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku. Perlawanan ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore dari VOC. Selanjutnya, perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC. Adapun latar belakang perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC, yang pertama, kedudukan dari VOC di Batavia mengganggu perekonomian Mataram. Yang kedua, VOC melakukan monopoli perdagangan. Adapun jalannya perlawanan pada tahun 1628. Serangan dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso sebagai panglima perang. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda yang pada saat ini yaitu sebelah timur Cilincing, Jakarta. Pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Strategi ini sempat menyebabkan pasukan VOC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera. Serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Pada tahun 1629, Sultan Agung menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan pertama. Dalam serangan ini, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk Batavia. Akan tetapi kapal perang VOC berhasil membakar lumbung makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Serangan kedua ini juga gagal karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Jadi perlawanan rakyat ini dimenangkan oleh VOC. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Latar belakang perlawanannya karena monopoli perdagangan dari VOC mengganggu aktivitas perdagangan Banten. Jalannya perlawanan itu, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. Karena terganggunya daerah kekuasaan Belanda, VOC menghasut Sultan Haji, anak dari Sultan Ageng Tirtayasa, mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya, adiknya sendiri, akan naik tahta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu ayahnya. Sultan Haji terhasut dan Sultan Haji melakukan perjanjian dengan VOC dan melancarkan niatnya menjadi Sultan Banten. Akhir dari perlawanan yaitu Sultan Haji dengan bantuan VOC berhasil merebut tahta Banten dari Sultan Ageng Tirtayasa
Dan pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat pada tahun 1692. Dalam perkembangannya Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Adapun latar belakangnya yaitu karena VOC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatan perdagangan, sehingga rakyat Makassar melakukan perlawanan. Serangan VOC terhadap Makassar dimulai pada tahun 1634. Rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan VOC tersebut. Dan dilanjut pada tahun 1666, VOC mengerahkan armada yang besar untuk menaklukkan Makassar. Dalam serangan ini VOC menjalin kerjasama dengan Arupalaka. Dan akhir dari perlawanan ini pada tahun 1667 Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya. Adapun isi dari Perjanjian Bongaya ini adalah yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, wilayah kekuasaan kerajaan Guatalo di luar Makassar menjadi milik VOC. Yang keempat, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Dan yang terakhir, Makassar membayar seluruh kerugian perang. Selanjutnya, perlawanan rakyat Riau terhadap VOC. Latar belakang perlawanan karena upaya dari VOC menancapkan hegemoni atau kekuasaan perdagangan di Riau, sehingga rakyat Riau melakukan perlawanan. Strateginya seperti Sultan Siak berpura-pura berdamai dengan VOC, yang sering disebut siasat hadiah sultan. Adapun siasat hadiah sultan ini yaitu perundingan damai antara VOC dan Sultan Siak dilakukan di Loji Pulau Buntung. Dalam perundingan itu Sultan Siak dipaksa tunduk kepada VOC. Karena sesuai rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya yang telah mengepung Loji itu. Pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC di Loji. Pasukan Siak membakar seluruh bangunan Lojinya. Dan akhir dari perlawanan rakyat ini ternyata yaitu keberhasilan siasat hadiah sultan belum mampu mengusir VOC dari Siak. Bahkan sepeninggal Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah, berlahan kerajaan Siak mengalami kemunduran dan akhirnya pada tahun 1858 Siak tunduk kepada VOC yang ditandai dengan penandatanganan Traktat Siak. Perlawanan etnik Tionghoa. Latar belakang perlawanan etnik Tionghoa karena VOC berencana memindahkan etnik Tionghoa di Batavia ke Sri Lanka. Kejadian ini atau peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Oktober 1740. Warga Tionghoa di Batavia mengungsi menuju ke kota-kota pantai utara Jawa seperti Pati, Rembang, dan Semarang. Para pengungsi membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota-kota tersebut untuk melakukan perlawanan dengan VOC. Namun akhir dari perlawanan ini adalah yaitu kemenangan bagi VOC. Sekian materi dari strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-20. Mudah-mudahan anak-anak mampu memahami materinya. Akhir kata, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah.